Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Iya, Bu Indri mendoakan semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, pada saat kali ini kita akan belajar matematika tentang jarak, kecepatan, dan waktu, tentang pengukuran. Nah, ini ada dalam kisi-kisi matematika untuk UASDA. Jadi mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak dapat menghitung jarak, waktu, dan kecepatan dengan tepat. Kemudian menghitung jarak, waktu, dan kecepatan saat berpapasan dengan tepat. Kemudian nanti siswa dapat menghitung juga waktu saat menyusul dengan tepat. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama. Nah, intinya pada pengukuran itu rumusnya adalah Jokowi. Jokowi. Di mana J atau Jokowi adalah jarak, Ko-nya kecepatan, dan W adalah waktu. Nanti kalau ini sudah ada gambar tangan. Jika mencari jarak, ini J-nya ditutup. Maka K dikali W. Nah, untuk mencari kecepatan, maka K-nya ditutup. Nah, kalau yang J-nya di atas, berarti J dibagi W. Untuk mencari waktu, W-nya ditutup dengan tangan. Maka nanti rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, diingat-ingat untuk satuannya, satuan kecepatan sesuai dengan satuan jarak dan waktunya. Jadi nanti kalau satuan jaraknya kilometer, waktunya jam, nanti kecepatannya kilometer per jam. Tapi kalau jaraknya itu meter, waktunya misalnya menit, berarti nanti meter per menit. Seperti itu, menyesuaikan dengan jarak dan waktunya. Nah, soal yang pertama. Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 160 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman pukul. Nah, yang diketahui apa? Jarak 160 km. J 160 km. Kemudian kecepatan rata-rata K sama dengan 40 km per jam. Berangkatnya pukul 8. W berangkat. Waktu berangkat pukul 8.00. Nah, sudah ada J, K. Nah, kalau misalnya anak lupa, kita buat segitiga. Rumusnya Jokowi. Berarti yang ditanya adalah waktu. W-nya kita tutup. Berarti tinggal J dibagi K. Jaraknya berapa? 160 dibagi kecepatan 40. Berarti 4 jam. Nah, berarti waktu tiba atau W tiba jam 8.00 ditambah 4 jam. Jam berapa? 8 tambah 4, 12. Nah, ini kategori soal level 1 karena mudah. Nah, karena langsung ya sudah diketahui langsung satu kali mengerjakan dan 2 kali mengerjakan itu level 1, biasanya level 1. Lanjut, contoh yang kedua.
Andi berlari menempuh jarak 7 km. Waktu 30 menit. Kecepatan rata-rata kilometer per jam. Ingat, ini kilometer per jam. Berarti waktunya dijadikan jam. 30 menit kalau dijadikan jam ada berapa? Berarti 30 per 60. Berarti berapa jam nih? Setengah jam atau 0,5 jam. Jadi jaraknya 7 km. Yang ditanya K. Kalau lupa buat segitiga. Jokowi. K-nya ditutup berarti tinggal J dibagi W. Jaraknya 7 km. Waktunya 0,5 jam. Sama dengan 14 km per jam. Mudah ya. Gampang. Soal selanjutnya. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Apabila ayah berangkat dari rumah pukul 6.30 dan sampai tempat kerja pukul 07.20, jarak dari rumah ke tempat kerja adalah berarti yang diketahui apa? Kecepatannya 60 km per jam. Kemudian waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu tiba 07.20 dikurangi waktu berangkat. Gimana ini? 07.20 dikurangi 06.30. Kan ini enggak bisa. Maka pinjam 1 jam. Jadi 06, 60-nya tambahkan. Nah, di sini berarti 80. 06.30. Ya, 50 menit. 50 menit. Ini waktunya adalah jam. Berarti jadikan jam 50 per 60 jam. Berarti 5 per 6 jam. Jarak J. Jadi mencari jarak. Rumusnya apa? Jokowi. D-nya ditutup. Berarti kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 60 dikali 5 per 6. Coret 10. 50 km. Nah, ini mudah ya. Kalian harus bisa pengurangan pada jam. Jadi kalau pinjam, ini terutama ini pengurangan jam-jaman. Kalau yang atas waktu tibanya itu menitnya lebih sedikit dari waktu berangkat. Nih kan 20 lebih sedikit dari 30. Pinjam depan 1 itu sama aja pinjam 60. Pinjam depan 1 sama aja pinjam 60 menit. Tapi satunya yang depan berkurang jadi 6, 06. Yang belakang ketambah 60 jadi 80. Ingat-ingat yang ini. Lanjut soal selanjutnya. Nah, ini ada soal jarak kota A ke kota B 275 km. Ridho naik mobil dari kota A menuju kota B berangkat pukul 07.05 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Bimo naik mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, pada jarak berapa kilometer dari kota B? Ingat, jarak dari kota B akan berpapasan. Berarti nanti berpapasannya itu dihitung dari kota B. Nah,
Lanjut. Sebentar. Nah, ini soalnya diganti aja. Misalnya dari jaraknya. Yang pertama, kalian harus bisa dulu mencari waktu berpapasan dulu. Nah, ini nanti ya, yang lebih mudah dulu. Akan berpapasannya kapan? Kalau mencari waktu berpapasan, nah, ini kamu rumusnya ini, waktu berpapasan jarak dibagi K plus K2. K2 itu apa? Kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Jadi, kecepatan pertama itu kan miliknya A, nih 52 km sama 58 km. Berarti tambahkan nih, 275 dibagi 52 tambah 58. Hasilnya ini, nah jangan lupa 2,5 jam. Nah ini ada jam, setengah jamnya ini jadikan ke menit. Nah, terus ditambahkan. Jadi waktu berpapasannya adalah 0935 karena ditambah. Lanjut. Nah, sekarang ini ada Caca mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Dian dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah yang berlawanan, Dian mengendarai sepeda. Nah, kalau dari arah yang berlawanan, ini dilihat. Dian mengendarai sepeda menuju rumah Caca, kecepatan Caca dan Dian berturut-turut adalah 16 km dan 12 km. Jika Caca berangkat pukul 8, nah ini ada selisih berangkatnya. Kalau tadi kan berangkatnya bersamaan. Kalau sekarang ada selisih berangkatnya. Berarti dari jam 8 sampai 08.15 itu ada selisih jaraknya. Pertama adalah mencari perbedaan waktunya. Jadi perbedaan waktu tadi 08.15 dikunangi 08.00 kan ada 15 menit. Nah, kemudian dicari selisih jaraknya. Kecepatan 1 dari yang pertama ya, kecepatan 1 kali perbedaan waktu 15 menit per 60. Kenapa kok per 60? Karena dia jadikan jam. Seperti ini, terus waktu berpapasan, jarak dikurangi selisih jaraknya. Karena tadi sudah berangkatnya lebih dulu. Kalau yang pertama tadi kan berangkatnya bersama. Kalau berangkatnya bersama kan langsung jarak dibagi K1 plus K2. Kalau ini ada selisih waktunya, maka ada selisih jaraknya. Seperti ini. Jadi waktu berpapasannya jam 8.15 ditambah tuh. Nah, ini. Lanjut. Nah, jika jarak kota Yogyakarta dan Salatiga 72 km, Pak Budi berangkat dari kota Yogyakarta menuju Salatiga bersepeda motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. 15 menit kemudian, ada kata 15 menit kemudian, melalui jalan yang sama, Pak Tony berangkat dari Salatiga menuju Yogyakarta. Pak Tony bersepeda motor dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Saat berpapasan dengan Pak Tony, Pak Budi sudah menempuh jarak, berarti dihitung dari Pak Budi. Berarti kita mencari jarak. Kalau yang pertama dan kedua tadi adalah waktu berpapasan. Tadi soal yang pertama, ingat-ingat, waktunya. Waktu berpapasan. Yang pertama tadi, startnya waktu sama. Start
jam atau waktu jam sama. Hal yang kedua, tadi juga mencari waktu berpapasan, tetapi start atau mulai waktunya berbeda. Lanjut. Ini tadi. Pertama, cara yang ditempuh ketika Pak Tony berangkat. Kecepatan Pak Budi tadi kan 48 km per jam. Dikali selisih waktu berangkat tadi kan selisihnya itu kan 15 menit. Berarti kalau jadikan jam itu kan 15 per 60 jam. Sama dengan 1/4 jam. Nah, jadi jaraknya dulu. Nah, ini kecepatan Pak Budi kali 14 jam. Nih. Kemudian sekarang mencari waktu berpapasannya. Jarak kota ketika Pak Tony berangkat itu kan berarti 72 km dikurangi 12 km. Dibagi jumlah kecepatan. Jumlah kecepatannya Pak Budi dan Pak Tony dijumlahkan. Ini rumus juga ini. Nah, hasilnya 3/5 jam. Sekarang, jarak yang ditempuh Pak Tony ketika berpapasan. Nih. 52 ini kecepatannya Pak Tony. 3/5 jam. Ini waktu berpapasannya. Berarti sudah dapat 31,2 km. Nah, kalau ini jarak yang ditempuh Pak Budi, berarti kan 72 km dikurangi milik Pak Tony tadi. Sama dengan 40,8 km. Nah, lanjut. Dani bersepeda motor menuju kota Kudus dengan kecepatan 50 km. Sejauh 8 km di belakangnya, nih, Satrio dengan mengendarai sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Satrio akan menyusul Dani dalam waktu menit. Yang pertama dicari adalah selisih kecepatan terlebih dahulu antara Dani dan Satrio, sehingga kecepatan atau selisih kecepatannya Satrio kurangi kecepatannya Dani. Nih. Kemudian 80 km dikurangi 50, hasilnya 30 km per jam. Nah, maka waktu menyusul ini rumus aslinya tetap dipakai. Terus jaraknya 8, kecepatannya 30 km per jam. Hasilnya adalah 4/15 jam. Nah, 4/15 jam itu jadikan menit. Kalau jadikan menit berarti dikali 60. Berarti 4/15 kali 60 sama dengan 16 menit. Seperti itu ya. Ya, selesai anak-anak. Semoga dapat bermanfaat. Nanti kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut. Kerjakan soal-soal pada link yang sudah Bu Indri siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.